berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda, lebih sungguh lagi zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Semua jemaat Tuhan berdoa, saya akan menaikkan pujian ini sekali lagi, bahwa kita sudah hidup di zaman akhir, zaman di mana banyak kabar menakutkan, menggemparkan. Berjaga-jaga, berdoa dan persiapkan hatimu. Mari semua berdoa, saya akan mengangkat pujian ini Bapak Ibu. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Pada pagi ini kami mengucap syukur datang ke hadirat-Mu. Kami datang ke rumah-Mu membawa korban syukur kami, membawa seluruh hidup kami ke tangan-Mu Tuhan.
bahwa kami hari-hari ini mengalami masa-masa sukar. Kami yang hidup di zaman akhir ini Tuhan, mendengarkan kabar yang menakutkan, kabar yang menggemparkan. Namun kami tetap percaya penyertaan-Mu, percaya pemeliharaanmu, percaya perlindunganmu, karena kami adalah umat-Mu ya Bapa. Saat ini berbicaralah bagi kami, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap teguh dan kokoh ya Tuhan. Kami tidak akan menjadi lemah, kami tidak akan menjadi putus asa. Kami tetap bersukacita di tengah-tengah masa-masa sukar. Kami tetap menjaga iman kami, tetap percaya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu secara khusus. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk jemaat terkasih. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, satu ayat pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya baca sekali lagi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang masa yang sukar. Kalau kita mendengar kata masa yang sukar, masa-masa yang sulit, bukan berarti hanya pada hari ini kita diperhadapkan kepada masa-masa yang sukar. Tetapi kata masa yang sukar ini sudah terjadi sejak dahulu. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan pada saat Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, taman yang penuh dengan kebahagiaan, taman yang penuh limpah dengan berkat, taman yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa Tuhan sediakan di Taman Eden. Tetapi oleh karena dosa Adam dan Hawa, maka Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Sejak pengusiran Tuhan atas Adam dan Hawa di Taman Eden itulah, maka sejak detik itu manusia mengalami masa-masa sukar. Manusia diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, diperhadapkan kepada persoalan-persoalan hidup, diperhadapkan kepada kesusahan, diperhadapkan kepada pergumulan, penderitaan yang terus-menerus berlangsung. Kita melihat manusia yang pertama itu sudah hidup dalam masa-masa sukar. Kita lihat sampai kepada masa-masa Yusuf. Yusuf di tanah Mesir mengalami kesukaran. Tapi oleh karena Yusuf dipercayakan oleh Tuhan, maka masa-masa sukar itu dapat diatasi. Sampai kepada keluarga Naomi dalam kitab Rut. Naomi, suaminya Elimelek, oleh karena masa sukar terjadi kala itu di Bethlehem, sehingga keluarga ini pergi ke Moab.
karena menghadapi masa-masa sukar. Sampai kepada pemerintahan raja-raja di Israel diperhadapkan kepada masa-masa sukar dan masa-masa sulit, di mana pada saat itu ada seorang raja yang sedang memerintah. Oleh karena beratnya masa-masa sukar pada waktu itu, oleh karena Raja Aram sedang mengepung orang Israel, maka ada dua orang ibu mengadukan perkaranya kepada raja. Dua orang ibu ini telah membuat kesepakatan supaya mereka memasak dan memakan anak mereka masing-masing. Tetapi dikala seorang anak seorang ibu telah mereka masak dan telah habis mereka makan, maka tibalah gilirannya anak ibu yang lain. Tetapi ibu itu tidak mau anaknya dimasak dan dimakan. Lalu dua orang ibu ini pergi mengadukan perkaranya kepada raja. Mereka mengalami masa-masa sukar yang luar biasa. Oleh karena mereka selalu ada di rumah karena kepungan oleh bangsa asing. Lalu karena hebatnya kelaparan, sehingga dua orang ibu rela memakan anak kandung sendiri. Kita tiba saatnya kepada firman Tuhan ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar yang sedang kita alami hari-hari ini memberikan warna yang berbeda. Saya katakan tadi, masa sukar itu sudah ada sejak dahulu, sejak manusia diciptakan oleh Tuhan. Tetapi masa-masa sukar yang dahulu dengan masa sukar yang kita alami sekarang ini, walau namanya tetap masa sukar, tetapi mengalami keadaan yang berbeda. Mengapa saya katakan demikian? Masa sukar yang sedang kita alami hari-hari ini belum pernah terjadi di masa-masa dahulu kala. Baru kali inilah kita mendengar namanya virus corona COVID-19. Inilah masa sukar, masa sulit yang sedang kita hadapi. Bukan hanya kita, seluruh dunia, seluruh bangsa merasakan masa sukar yang hebat ini. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Timotius kekasih, Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran ini sebelum masa sukar yang kita alami hari ini terjadi. Untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, menghadapi masa sukar seperti ini, banyak orang tidak kuat dan tidak mampu. Banyak orang tidak mengalami ketegaran. Bahkan ada banyak orang mengalami kelemahan di saat menghadapi masa sukar. Banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa di saat menghadapi masa-masa sukar yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus merenungkan kembali apa kata firman Tuhan tentang masa-masa sukar. Supaya kita memahami, supaya kita mengerti, supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi takut, supaya kita tidak menjadi terkejut bila masa sukar itu datang menimpa kita. Nah, untuk itu satu pertanyaan yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Mengapa masa sukar itu terjadi? Mengapa masa sukar hari ini terjadi? Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Pertanyaan yang luar biasa ini. Yang pertama jelas dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama ini,
bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita bukan lagi hidup di zaman awal. Kita bukan hidup di zaman pertengahan. Tapi kita sedang hidup di zaman akhir, di hari-hari terakhir. Berbicara hari-hari terakhir, ini penutupan zaman sedang akan berakhir. Walau tanggal dan waktu, bulan, jamnya seorang pun manusia tidak tahu. Tapi ingatlah bahwa kita hidup di zaman akhir hari-hari ini. Kita sedang hidup hampir di penutupan zaman. Kita sedang hidup di masa sudah mendekati garis finish. Yang tidak ada lagi zaman setelah kita zaman hidup. Nah, untuk itu jemaat terkasih, kata hari-hari terakhir yaitu hari yang saat ini. Amin. Amin. Kita sedang hidup di hari terakhir. Bahasa Batak disebut di hari budi. Jadi bukan kita lagi di awal, kita bukan lagi di tengah-tengah, tapi kita sudah di terakhir. Nah, untuk itu jemaat terkasih, di hari terakhir ini justru kita diperhadapkan kepada masa yang sukar, yang begitu hebat dan luar biasa. Mengapa masa sukar hari ini terjadi? Yang pertama, ingat, hafal, renungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, masa sukar yang sedang kita alami hari ini, COVID-19 yang sedang terjadi hari ini, saya mau sampaikan, itu adalah penggenapan firman Tuhan. Apa yang sedang terjadi saat ini adalah penggenapan firman Tuhan. Tanpa kita tidak mempersoalkan orang-orang ilmuwan, orang-orang hebat sedang mengadakan penyelidikan tentang asal muasal virus corona ini. Kita tidak mempersoalkan itu. Kita tidak mempermasalahkan itu. Biarkan orang-orang menyelidiki apa penyebab terjadinya virus corona ini. Izinkan orang-orang menyelidiki apa vaksin dan cara mengatasi virus yang begitu hebat ini. Kita tidak mempersoalkan itu. Kita tidak mempertentangkan itu. Yang pasti tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu apapun muasalnya itu, apapun penyebabnya itu, tetap kita berpegang kepada firman, bahwa itu adalah penggenapan firman. Yang percaya katakan amin. Karena semua yang tertulis dalam Alkitab ini, apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya ini, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan kebenaran, firman Tuhan kepastian. Kalau Tuhan sudah berkata, walaupun itu mungkin ribuan tahun akan terjadi, itu harus terjadi. Dan kitalah mengalaminya hari-hari ini. Jadi kita nggak usah terkejut dengan virus corona ini. Kita sebagai anak Tuhan yang tahu firman, kita tidak perlu takut akan apa yang terjadi hari-hari ini. Karena apa? Karena Tuhan yang kita puji sembah adalah Tuhan yang sudah memberitahu kita jauh sebelumnya. Coba seandainya ada seorang ayah, orang tua berkata kepada anaknya, baru lahir,
Dia bilang begini sama anaknya. Atau mungkin sudah ada 1-2 tahun umurnya. Dia bilang, anakku, nanti sesudah kau besar, engkau menjadi seorang jenderal. Gimana kira-kira perasaan hati anak itu? Bahagia enggak jemaat Tuhan? Atau takut? Saya yakin dan percaya seorang anak yang mendengar kata-kata nubuatan dari ayahnya bahwa engkau akan nanti menjadi seorang jenderal. Saya yakin dia pasti bahagia. Walau banyak masalah dia hidupi dalam mungkin sekolahnya, kuliahnya, tapi dia ingat kata-kata daripada ayahnya. Aku suatu saat menjadi seorang jenderal. Dia tidak akan takut. Dia tidak akan menjadi lemah karena perkataan seorang ayahnya. Apapun itu, aku akan menjadi seorang jenderal. Begitulah Tuhan. Jauh sebelum masa-masa sukar ini kita alami hari-hari ini, Tuhan sudah bicara. Maka kalaupun kita alami, kalaupun kita lihat, kalaupun sedang terjadi, kita tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan kita sudah memberitahu. Amin. Betapa bangga dan bahagianya kita punya Tuhan yang luar biasa. Sama seperti janji Yesus berkali-kali sebelum dia disalibkan, sebelum dia bangkit, bahkan sebelum dia naik ke sorga, dia berkali-kali berkata, aku nanti akan naik ke sorga. Dan aku akan datang kembali menjemput kalian. Kata-kata itu membuat penghiburan bagi kita. Untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, masa sukar mengapa terjadi hari-hari ini? Karena itu menggenapi firman Tuhan. Apapun namanya, yang penting dia adalah masa sukar. Itu menggenapi firman Tuhan. Jadi saya dan jemaat Tuhan yang tahu firman, mengenal Tuhan yang kita sembah, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan kita sudah memberitahu jauh sebelum. Bahkan saya mau katakan jemaat Tuhan, ini belum ada apa-apanya. Karena Yesus berkata sebelum dia mati dan bangkit, akan terjadi siksaan, penderitaan yang begitu hebat. Detik-detik kedatangan. Ini masih ibarat seperti pertandingan olahraga, ini masih pemanasan. Makanya untuk itu jemaat Tuhan, tidak boleh lagi kita bermain-main mengikut Tuhan. Tidak boleh kita lagi bersantai-santai. Masa-masa sukar seperti ini, penggenapan firman ini membuat kita lebih. Bila saya pakai istilah bahasa sebelah, lebih radikal. Kita mengiring Tuhan ini. Kalau selama ini dibujuk-bujuk, dikunjung-kunjungi, diingat-ingatkan, ini bukan lagi zamannya jemaat Tuhan. Ini zamannya kita ibarat seperti api yang berkobar-kobar, menyala-nyala, mengikut. Jangan sampai firman Tuhan digenapi dari kita dengan kata yang terdahulu menjadi yang terakhir. Tapi saya mau kita yang terdahulu, kita juga yang terdepan. Amin. Kita menjadi barisan depan. Jangan ada yang menggenapi firman dimulai dalam roh, diakhiri dengan daging. Tapi kita mulai dalam roh, mengakhirinya pun tetap dalam roh.
Walaupun secara di sisi lain virus corona ini membuat jemaat Tuhan, mengizinkan jemaat Tuhan untuk beribadah di rumah-rumah. Nah, ini luar biasa. Saya yakin kalau kita lihat di sini sisi positifnya, inilah waktunya yang tadinya tidak tahu mimpin doa, yang tadinya tidak pernah baca Alkitab, yang tadinya tidak pernah pimpin mesbah keluarga. Ini waktunya Tuhan sedang pakai kita. Tapi kalau banyak jemaat kenyataannya disebut ibadah di rumah-rumah, malah kesempatan untuk tiduran, untuk bermalas-malasan. Jangan sampai zaman Nuh nanti kita mati tenggelam. Jangan sampai nanti kita dibakar di api neraka selama-lamanya. Jadi saya yakin virus corona ini membuat kita semakin berkobar. Amin. Amin. Bukan membuat kita jadi ketakutan luar biasa. Jadi yang pertama, masa sukar terjadi menggenapi firman. Itu artinya kita semakin percaya firman. Itu artinya kita semakin yakin perkataan Tuhan. Bahwa perkataan Tuhan ya dan amin. Perkataan Tuhan itu selalu pasti terjadi. Bukan seperti kata-kata manusia. Detik ini A, 1 detik lagi sudah B. Tapi perkataan Tuhan ya dan amin. Untuk itu jemaat Tuhan, di masa-masa kita banyak di rumah hari-hari ini, saya menghimbau jemaat Tuhan banyak membaca Alkitab. Kalau bisa jemaat Tuhan, di masa mungkin 3 bulan, 4 bulan kita banyak di rumah, kita tuntaskan dari Kejadian sampai Wahyu membaca Alkitab. Katakan amin. Pak Gembala tadi pagi sudah sampai kepada kitab Nehemia. Bayangkan hanya beberapa 1-2 bulan ini saya sudah baca sampai kitab Nehemia. Itu pun saya merasa masih kurang. Harusnya mungkin 1 bulan depan sudah selesai sampai kitab Wahyu. Karena apa? Kita sudah kebanyakan tinggal di rumah. Memang banyak kalanya kegiatan di rumah ini jadi kadang membosankan, membuat kita malas. Tapi mari tingkatkanlah kerohanian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa masa sukar hari-hari ini terjadi? Yang kedua, hafal ya. Jangan sampai tidak hafal. Penghafalan kita, jangan menghafal kata-kata yang menyakitkan, bisa sampai dibawa mati, tak lupa. Tapi firman Tuhan harus kita hafal mati. Bukan di luar kepala, di dalam kepala, supaya jangan lupa. Banyak orang berkata, oh aku sudah tahu firman itu di luar kepala, makanya tak ada pertobatan. Karena semua firman itu di luar kepalanya. Tapi kita harus menghafalnya di dalam kepala, disimpan. Amin. Apalagi masuk ke hati. Yang kedua, mengapa masa sukar terjadi? Yang kedua, hafal. Yang kedua, masa sukar adalah alat penampian. Dengar. Masa sukar di hari terakhir ini Tuhan izinkan terjadi sebagai alat penampian. Jadi kalau kita mendengar kata penampian, kalau di kampung-kampung saya ingat dulu apa namanya? Mamurpur eme. Ya ya. Siapa di sini yang tahu mamurpur eme katanya? Apalagi di kampung kami, naburu katanya. Wah, langsung datang angin. Entah naburu siapa, enggak tahu. Naburu siapa itu, entah apa, enggak tahu. Pokoknya itulah kebiasaan. Entah siapa naburu siapa itu yang dipanggil. Tapi terus juga, naburu kadang bisa datang angin. Tapi bukan karena purna beru ya, memang kebetulan angin datang. Ya, tapi itulah kadang tipuan setan, tipuan iblis. Ya. Itu artinya apa?
pemisahan antara padi yang asli dengan padi yang kosong, padi yang berisi dengan padi yang kosong dipisahkan. Angin yang memisahkan, katakanlah angin itu adalah badai, persoalan, masa-masa sukar sedang datang menghembus. Tapi manakah yang dihembus? Bukan padi yang berisi yang dihembuskan, tapi padi yang kosong. Jadi artinya saya ambil gambaran, angin itu adalah masa sukar, masa sulit yang sedang datang, sedang menghembus, sedang berhembus untuk memisahkan padi yang berisi dengan padi yang kosong. Saya mengambil kesimpulan bahwa masa sukar alat penampian Tuhan. Mana yang asli, mana yang balas. Jemaat yang asli masa-masa sukar makin cinta dan setia Tuhan. Amin. Amin. Seperti si Axel ini, ya. Masa sukar dia makin setia dan cinta Tuhan. Izinkan dia jalan-jalan, lari ke sana kemari. Yang penting jangan sampai mengganggu konsentrasi kita. Kita tidak tahu apakah dia sedang berdoa keliling, berdoa syafaat. Izinkanlah itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting dia bukan mengganggu ibadah ini. Amin. Atau kadang dia datang ke depan, entah menggantikan saya khutbah, itu urusan dia lah itu. Masa sukar adalah alat penampian. Saya lihat jemaat Tuhan, saya sebagai gembala di GB Root ini, saya melihat di masa-masa sukar ini, yang dulu sangat setia, saya lihat makin setia hari-hari. Yang dulu memang dasar pemalas, masa sukar ini makin tambah malas. Hati-hati. Saya lihat itu. Tapi kita nggak perlu mempusingkan itu. Kita tidak perlu habis energi pikiran memikirkan itu. Yang penting kita tetap jaga hati kita, roh kita. Kita juga tetap jangan lupa mendoakan mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka, mengunjungi mereka. Tugas kita lakukan. Masalah dia bertobat, berubah, urusannya dengan Tuhan. Tanggung jawabnya dengan Tuhan. Masa sukar adalah alat penampian. Yesus berkali-kali membuat perumpamaan dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Khususnya dalam Injil Matius, Yesus membuat banyak perbedaan-perbedaan antara umatnya yang benaran, antara yang Kristen yang sejati dengan Kristen yang lemah, Kristen ecek-ecek, Kristen tanpa bertobatan, hanya ikut-ikutan. Tuhan membuat perbandingan seperti gandum dengan lalang. Gandum adalah gambaran anak Tuhan yang setia. Lalang adalah gambaran anak-anak iblis. Kita lihat ayat 2 sampai ayat yang ke-9 ini. Ini adalah kehidupan manusia zaman sekarang ini. Yang betul-betul terjadi penampian. Yang jahat semakin ditunjukkan keaslian kejahatannya. Yang baik, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan semakin menunjukkan keaslian kecintaannya, kebaikannya kepada Tuhan. Itu terjadi hari-hari ini. Coba kita lihat. Walau dia sudah mengalami pembebasan, kasih karunia katakanlah keluar, dibebaskan hukumannya. Tapi belum tentu sebuah jaminan dia semakin lebih baik mensyukuri berkat Tuhan. Atau bisa semakin lebih sadis dan lebih jahat. Ini adalah alat penampian. Yesus berkata antara domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri.
Saya selalu berdoa supaya tidak ada jemaat Tuhan kambing dan lalang. Amin. Walaupun jemaat punya kambing, apa-apa. Kalau ada kambingnya 2, kasih ke Pak Gembala 1. Tapi kita nggak boleh berhati bersifat kambing. Kita bisa pelihara kambing, tapi jangan sifat karakter kita kambing. Kita bisa pelihara babi, tapi sifat dan karakter kita jangan seperti itu. Yesus menggambarkan sifat karakter manusia yang ikut dia, bersifat seperti domba atau kambing. Tapi saya percaya semua jemaat ini, saya berdoa berkumpul terus di hadapan Tuhan, supaya jemaat tidak ada yang bersifat kambing, tapi semua domba. Katakan amin. Yang domba katakan amin. Yang kambing katakan amin. Itulah yang gambar renung firman. Yang domba katakan amin. Yang gandum katakan amin. Yang lalang, yang kambing. Nah, ini sudah mulai pintar. Kadang pendeta bisa seperti menipu pertanyaan. Siapakah jemaat Tuhan yang rindu masuk neraka? Angkat tangan. Banyak yang angkat tangan karena tidak menyimak perkataan dari gembalanya. Bahkan ada pemimpin pujian. Mari kita mengangkat pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu. Pemimpin biasa kan? Kaum laki-laki bernyanyi, kaum perempuan berdoa. Kaum laki-laki bernyanyi seperti rusa. Setelah itu, sekarang kaum laki-laki berdoa, kaum perempuan bernyanyi seperti rusa. Tak sadar pemimpin pujian, dia bilang begini, mari rusa-rusa bernyanyi seperti rusa. Berarti rusa langsung jemaat. Jadi harusnya jemaat itu diam semua, supaya pemimpin pujian sadar bahwa kata-katanya itu salah. Tapi jemaatnya nyanyi lebih semangat lagi. Seperti rusa. Jadi harus simak apa yang disampaikan. Amin. Khotbah di depan ini harus simak apa yang disampaikan. Jadi masa sukar adalah alat penampian antara gadis bijaksana yang 5 itu dengan gadis 5 yang bodoh. Siapakah kita? Kita harus muncul seperti gadis yang bijaksana yang 5 itu. Antara gelap dengan terang, antara yang baik dengan yang jahat, antara yang kudus dengan yang najis. Jadi masa sukar adalah alat untuk penampian, menunjukkan siapakah kita sesungguhnya. Saya lihat jemaat Tuhan masa-masa sukar ini, walaupun ini terus, katakanlah bulan 4 tetap masih dirumahkan, syukur. Sampai Yesus datang pun tetap kita ibadah di rumah masing-masing, syukur. Tidak ada pusing kita di sini. Karena masalah kehadiran Tuhan bukan di gedung gereja, di mana kita memuji 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Ini pembuktian penampian. Saya percaya semua kita adalah anak-anak Tuhan yang benaran di mata Tuhan. Yang ketiga, mengapa masa sukar terjadi? Yang ketiga, yaitu disinilah maksud Tuhan untuk kita semakin mendekatkan. Masa sukar, maksud Tuhan izinkan itu datang untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Kadangkala dalam hidup ini, kalau masa sukar itu kita merasa teramat kecil. Seringkali manusia masih memakai logika, kemampuan, kekuatan, kerja kerasnya mengatasi persoalan itu. Kadangkala kalau masih bisa dia selesaikan dengan logika kekuatannya sendiri, maka manusia itu bukan mensyukuri bahwa diberi Tuhan dia kekuatan untuk mengatasi persoalan itu, tapi malah menyombongkan diri. Tapi kalau masa sukar itu datang sedang, dia sudah mulai kewalahan dan ngos-ngosan. Tapi dikala masa sukar itu seperti badai tsunami yang besar,
kekuatan siapapun tidak bisa menghempang. Itulah maksud Tuhan, berserulah kepadaku, panggillah aku, sadar, tinggalkan dosamu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan lagi kau sombong, datanglah, berserulah, supaya segera menghentikan badai masa sukar ini, melewatkan masa sukar ini kepadamu. Tapi kenyataannya banyak manusia di masa-masa sukar lebih banyak, saya percaya lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, karena sudah tidak sanggup lagi. Apalagi masa-masa sekarang ini, virus corona tidak melihat-lihat. Kalau jenderal jangan ya, kalau kopral hansip bolehlah kau hajar, tidak ada. Virus corona tidak bilang begini, yang kaya-kaya janganlah, yang menengah ke bawah lah, yang susah-susah lah kita hajar. Tidak. Di bangsa kita ini yang kadang kala yang cepat kena adalah kadang justru pemerintah. Bayangkan Menteri Perhubungan, itu menteri kena. Jangan-jangan sebentar lagi entah ada presiden-presiden, tapi kita berdoa, khususnya presiden kita, ibu presiden kita, wakil presiden kita, seluruh pejabat negeri kita, itu tugas kita, berdoa supaya dibakari, dibentengi Tuhan. Amin. Amin. Coba kita lihat dokter-dokter ahli, dokter-dokter hebat tumbang di si corona. Jadi gak boleh berkata, oh kalau yang kaya terhindar. Nah, masa sukar sekarang ini, siapapun orangnya, ketakutan kalau dia bukan di dalam Tuhan. Tapi walaupun kita susah, kembang kempis, di situ ada, di situ habis, tapi kita malah bersuka cita. Amin. Amin. Walau kita tak kerja, tak ada uang di celengan, apalagi di bank namanya ATM, kita tidak mengenal. Mungkin sebagian di kita nggak ada ATM. Apa itu ATM? Yang ku tahu SPN. Sampai hari ini ada jemaat mungkin tidak tahu apa ATM, apa buku tabungan. Di puro saja nggak sempat uang bersarang, apalagi di ATM di bank. Tapi nggak usah kita persoalkan itu. Tapi kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap mencari Tuhan. Atau mungkin jemaat sudah hanya tinggal 3 biji beras di rumah, tapi kita datang beribadah hari ini. Amin. Amin. Aduh, saya rindu aminnya lebih kencang lagi. Amin. Kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Pak Lembong opus Cindy Doli makin mengasihi Tuhan. Memang saya yakin Pak Cindy Doli, opus Cindy Doli ibadah di rumah selama ini. Tapi bisa bukan kita bersama. Ya, kita harus lebih mengasihi Tuhan, bukan mengasihi diri sendiri. Disinilah waktunya kita seperti Yunus berteriak di dalam perut ikan itu, Tuhan, dalam kesusahan, kesesakan, dalam maut aku berseru. Bayangkan, untunglah Yunus berseru di perut ikan. Kalau tidak, mana ada hukumnya manusia hidup di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi bagi Tuhan, di saat kita sadar, di saat kita bertobat, saya percaya orang-orang yang kena virus corona pun, saya yakin bila mereka berseru kepada Tuhan yang kita sembah, saya yakin pasti sembuh. Amin. Kecil kalilah virus corona bagi Tuhan. Lazarus saja di kuburan 4 hari 4 malam sudah busuk, dibangkitkan dan dihidupkan oleh Tuhan. Tapi saya bukan berkata begini ya, jangan dipelesetkan. Ya, tidak perlu periksa ke dokter virus corona, datang doakan. Artinya korban virus corona, di saat dokter sudah lepas tangan, di saat dokter sudah vonis usianya tinggal 3 menit lagi, di saat itu dia berseru, Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Saya yakin Tuhan kita, Tuhan yang mendengar seruan anak-anaknya.
Ini yang dia mau. Ini yang dia mau. Kita datang mendekatkan diri kepadanya. Yang terakhir, yang keempat. Hafal ya jemaat Tuhan. Yang pertama sampai, kalau nggak dihafal itu pertanda. Itu tadi kambing, gandum, gadis bodoh. Karena orang bodoh itu, kau bodoh, sudah diterangkan guru sampai habis suaranya. Apa tadi nakku? Apa tadi Pak? Itu begok. Saya buka dulu senjata tradisional bangsa kita mengusir penjajah. Anak, meriam bambu Pak. Kurang asam. Mana meriam bambu? Bambu runcing, bukan meriam bambu. Golok, panah, tombak. Nanti hafal ya. Ada berapa tadi? 4. Yang 4 belum. Ini saya mau beritahu. Masa sukar itu terjadi, dengar yang keempat, adalah sebagai ujian kasih. Penerapan kasih antar kita sesama kita. Terlebih ke Tuhan. Jadi masa sukar hari-hari ini, Tuhan mau anak ciptaannya kembali kepada kasih yang mula-mula, kepada kasih Kristus, kasih agape. Kita melihat justru banyak manusia, dikatakan ayat yang kedua, mencintai dirinya sendiri, membual dan menyombongkan diri, hamba uang, mereka menjadi penfitnah, memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Masa sukar tidak tertutup kemungkinan orang semakin jahat, semakin sadis. Yesus sudah berkata, di hari terakhir kasih semakin dingin, kasih semakin punah, kasih semakin hilang, kasih semakin tidak ditemukan di dalam diri manusia. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dekat ke Tuhan, di masa-masa sukar itulah dia menunjukkan kasihnya yang lebih lagi. Amin. Ini yang Tuhan mau. Yang memiliki harta, uang, kekayaan yang berlebih dibanding yang lain, inilah waktunya kita saling berbagi. Dan ini sudah terbukti hari-hari ini. Walaupun mungkin hanya sekian persen melakukannya. Masih banyak orang menutup pintu hatinya, melipat tangannya, tidak mengulurkan tangannya. Dia simpan-simpan uangnya di bank, dia simpan-simpan kekayaannya. Dia hanya menonton, menyaksikan orang-orang sudah kelaparan, orang-orang sudah penyakitan, orang-orang sudah mati kelaparan. Tapi dia punya banyak makanan, dia punya banyak bekal, tapi dia melipat tangan seperti orang kaya di saat Lazarus datang ke rumahnya untuk menghilangkan rasa lapar, mengharapkan remah-remah dari makanan orang kaya itu. Tetapi sesudah selesai orang kaya itu makan, malah anjingnya yang diutamakan. Tapi Lazarus, manusia ciptaan Tuhan itu, hatinya mulia, takut dan cinta Tuhan itu, tidak diperdulikan si kaya ini. Sisa-sisa pun tidak diberi. Apa yang terjadi? Kita mencatat, nanti baca di rumah, Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 dimulai. Maka matilah Lazarus dan orang kaya itu. Tapi Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, ke Firdaus, di mana kesenangan selama-lamanya dinikmati. Sebelum nanti pemindahan ke surga, tempat yang sudah Tuhan sediakan. Tapi orang kaya itu mati. Semasa hidupnya dia perlu kelimpahan kekayaan berlebih-lebih. Tapi mati, dibawa ke
ke penyiksaan api neraka. Walaupun belum neraka secara 100%, tapi suasana neraka, tersiksa, terbakar, menderita selama-lamanya. Di situ dia meraung-raung, Bapak Abraham, celupkanlah ujung jarimu ke lidahku, kesakitan aku. Bapak Abraham minta tolong, masih ada 5 saudaraku, sampaikanlah bahwa benar-benar ada neraka, ada surga, sebab mereka bertobat. Masa-masa sukar itu bertanda Tuhan mau kita menerapkan kasih Kristus kepada sesama. Kita bersyukur dan berdoa, walaupun mungkin kita nikmati hanya beberapa hari, sudah ada beberapa yang memperhatikan kehidupan kita. Makan minum kita, walaupun itu tidak terlalu mewah. Mungkin itu kita tidak bisa nikmati berbulan. Tapi kita berdoa supaya mereka semakin diberkati Tuhan. Kita berdoa orang-orang yang diberkati Tuhan hari-hari ini, yang punya katakanlah deretan kekayaan yang luar biasa. Kita berdoa. Tugas kita yang mengalami kekurangan, berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Tuhan memakai mereka, bersyukurlah. Kalaupun tidak, tak perlu kita bersungut-sungut, tak perlu kita menghakimi, tak perlu kita mengutuki, sebab itu bukanlah milik dan bagian kita, itu bagiannya Tuhan. Amin. Amin. Kalau manusia Tuhan tidak terbuka lagi hatinya di masa-masa sukar ini menjadi saluran berkat buat kita, burung gagak pun Tuhan bisa pakai, binatang pun Tuhan bisa pakai, alam pun Tuhan bisa pakai, langit pun Tuhan bisa buka. Kita nggak perlu takut. Amin. Jangan kita menghakimi. Kalau orang kelimpahan kiri kanan, tetangga kita mungkin berlimpah, doakanlah dia. Jangan hakimi. Jangan pikirkan kejahatan, kapan dia tidur, biar pujara dulu 100 kilo berasnya itu. Jangan. Nanti kita nggak masuk surga. Berarti kita tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur juga pemerintah kita dipakai oleh Tuhan membantu masyarakatnya untuk keluar dari masa sukar ini. Walaupun mungkin satu jemaat belum menikmati. Sudah ada jemaat menikmati dari pemerintah? Sedang dalam perjalanan. Amin. Mungkin masih di pasar 1. Kita kan di pasar. Tunggulah. Beberapa pasar akan dilewati. Yang pasti jangan sampai habis di pasar 10. Amin. Ada jemaat di sini yang pasar 10? Ada? Semua pasar 11. Tapi walaupun tidak sampai dari pemerintah, mungkin terbatas. Atau mungkin ada yang lebih membutuhkan daripada kita, tetaplah kita bersyukur. Amin. Karena orang lain, saudara kita mendapatkannya, menerimanya, kita tidak menikmatinya, tetaplah kita doakan pemerintah kita itu punya hikmat dan bijaksana yang luar biasa. Itu jemaat terkasih, seperti Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 31 sampai selesai, nanti baca di rumah. Di kedatangannya yang kedua kali ada satu pertanyaan Tuhan Yesus. Di waktu aku lapar, adakah engkau kasih aku makan? Di waktu aku haus, adakah engkau kasih aku minum? Di waktu aku di penjara, adakah engkau kunjungi? Di waktu aku telanjang, adakah engkau kasih aku pakaian? Ini hanya dirangkumkan dengan satu kata. Adakah kasih dalam dirimu? Masa sukar ini sebelum dia datang, dia harus uji kasih kita masing-masing. Amin. 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 Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Jangan ada lagi jemaat yang diam-diaman satu dengan yang lain. Gara-gara corona suami istri jadi tidak cakapan, nanti masuk neraka. Gara-gara corona anak dan ibu perang. Gara-gara corona suami istri memikirkan kejahatan, kemana kita menjara? Kita makin mengasihi Tuhan. Amin. Ini ujian kasih. Ini ujian kasih.
Kalau nanti suatu saat saudara kita nggak ada lagi beras, tak makan, kita masih punya beras stok mungkin sampai 1 minggu, berbagilah. Nang babala satakar. Nang sanggup satakar dia masak sajok tadi, papa talak makaleben. Asal orang pegajal. Seperti ada kawan saya pernah, Pak Ali katanya, kalau ada bonbonmu 4 dan 4 orang kalian, kau kasih berapa? Ku bilang, ku kasih 1-1. Kalau ada hanya 2 bonbonmu 4 kalian, ku kasih separuh-separuh. Kalau hanya ada 1 bonbonmu, tapi 4 kalian, bagaimana lah? Aku bingung sempat mencari jawabannya. Bagaimana aku membagi 4 hancur leburlah nanti? Tapi waktu aku bingung, aku tetap minimal sasang ngocok. Masalahnya virus corona ini, kita nggak boleh bersentuhan fisik, kami. Minimal lihat lah ya. Nah, karena ada sekarang ini masa corona ini, untuk penghematan dia gantungkan ikan asin, hanya uapnya itu aja. Yang penting bukan jemaah geberut itu ya, amin. Asa tahan nang pada sebulan sebiji ikan asin. Jadi dibakarlah itu kan, uapnya itu diikatlah. Makanlah dia. Udah ditelan. Tahannya kira-kira sebiji ikan asin setengah tahun. Ya tahanlah. Karena tidak dimakan. Tapi itu bukan jemaah geberut, tembung amin. Masih bisa kita makan ikan asin kepala batu, ya. Kita bukan hanya marga lumban batu, tapi ikan kepala itu pun kita makan. Amin firman Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah ini, saya tanya sekali lagi. Kalau tidak bisa menjawab, berarti ini lalang, gadis bodoh, sama kambing. Mengapa masa sukar terjadi? Yang pertama tadi, aduh Tuhan. Mengapa masa sukar terjadi? Yang pertama, seperti nggak yakin, semangat. 1, 2, 3 ya. Ditahan-tahan. Bahasa alat perni stop. Kuat, dikeluarkan suaranya. Seperti bernyanyi itu dan dibuka suaranya. Mengapa masa sukar terjadi? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Kamar pala. Oh Tuhan masuk surga, kasih puji mati. Sebab kita harus bijaksana, harus pintar. Yang ketiga, bijaksana mesti membuat kita untuk lebih mengasihi, dekat kepada. Yang keempat, disinilah kasih kita teruji dan terbukti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh manis, indah dan luar biasa Bapakku. Membawa kami menjawab sebuah pertanyaan. Mengapa masa sukar hari-hari ini sedang kami alami? Yang pertama, karena inilah penggenapan firman-Mu. Ini harus terjadi Tuhan. Yang kedua, sebagai alat penampian, menguji kami adalah pengikut benaran, pengikut Kristus sejati atau bukan. Ketiga, disinilah bukti kami itu semakin mencari Tuhan, mendekatkan diri, mengasihi Tuhan. Dan yang keempat, disinilah kami membuktikan kasih kami, kasih yang teruji, kasih agape kepada Tuhan dan kepada terlebih sesama kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dimuliakan, dikuduskanlah nama-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk firman ini melekat, menyatu dalam kami. Sehingga firman ini tidak bisa dicuri oleh apapun.
kami tetap lebih lagi mengasihi Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian kita. Zaman sekarang berjagalah. Oh, zaman. Semua bernyanyi. Sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Lebih sungguh lagi zaman sekarang. Angkat tanganmu, berjagalah, oh, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda. Mari angkat tanganmu. Seluruh jemaat Tuhan angkat tanganmu. Dan bagi jemaat siapapun yang sedang mendengarkan siaran langsung khotbah ini, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapa dalam Yesus, kami mengucap syukur. Engkau buat kami mengerti, memahami mengapa masa sukar hari-hari ini terjadi. Oh Bapakku, Kau buat kami memahami dan mengerti kebenaran firman. Di tengah-tengah masa sukar ini kami tahu bahwa inilah penggenapan firman. Ini harus terjadi sebab Engkau sudah berfirman. Kami tidak perlu takut gentar, ya Tuhan, untuk melihat, menyaksikan, bahkan kami lihat sendiri masa sukar ini sedang terjadi. Masa sukar ini membuat kami, Tuhan, untuk menguji, karena inilah alat penampilan bagimu. Membuktikan kami adalah domba, membuktikan kami adalah gandum, membuktikan kami adalah gadis lima yang bijaksana, membuktikan kami anak-anakmu yang sejati. Masa sukar ini terjadi membuktikan kasih kami, kasih yang nyata kepada sesama. Sebab di kedatanganmu yang kedua kali, sebelum Engkau datang ke dalam dunia menjemput sekalian kami, Engkau bertanya Tuhan satu hal, adakah Engkau kasih aku makan di kala aku lapar? Adakah Engkau kasih aku minum di kala aku haus? Kau kasih aku baju di saat belanja, Kau kunjungi di saat sakit dan di penjara. Maka orang-orang akan bertanya, kapankah kami tahu Tuhan sakit, lapar, haus, telanjang? Engkau menarik salah seorang yang hina umatmu. Apa yang kau perbuat kepada saudaraku yang hina ini, itu melakukannya untuk aku. Tuhan, jangan sampai pertanyaan ini tidak kau temukan jawabannya daripada kami. Masa-masa sukar ini, kami akan semakin membuktikan kasih kami kepadamu tertinggi, terbesar, dan kepada sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, mampukanlah kami melakukan firman ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.